Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 10 demikian. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Saudara-saudara sekalian, tertidur waktu mendengarkan firman Tuhan disampaikan menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Betapapun bersemangatnya seorang pembicara firman Tuhan, tetap ada keterbatasan dari pendengarnya. Eutikus tertidur, lalu jatuh dari lantai 3 dan meninggal seketika, bukan karena dia tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tetapi karena Paulus berkhotbah melampaui kapasitas para pendengarnya. Ia berkhotbah sangat lama, sampai tengah malam, bahkan kemudian diteruskan dengan perjamuan kudus dan khotbah lagi sampai dini hari. Bagi yang tetap terjaga pun pasti tidak 100% dari seluruh kebenaran yang disampaikan Paulus dapat mereka serap. Kendati demikian, Paulus merasa harus melakukannya, sebab dia sendiri memiliki keterbatasan waktu. Keesokan harinya dia harus segera meninggalkan kota itu dan pergi ke tempat lain. Lagi pula ada Roh Kudus yang pasti bekerja melampaui keterbatasan manusia. Dan itulah yang terjadi. Eutikus memang meninggal karena jatuh dari lantai 3. Tetapi kemudian Tuhan membangkitkan dia melalui Paulus. Dengan demikian, Tuhan menjadikan peristiwa tersebut untuk menyatakan kuasa kebangkitan Kristus dan mengubah firman Tuhan yang disampaikan Paulus itu menjadi sebuah pengalaman iman. Saudara, apa yang Paulus lakukan ini adalah kasus khusus dan tidak bisa dijadikan pedoman untuk pelayanan sehari-hari. Dalam keadaan normal, agar firman Tuhan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik, penyampaian firman Tuhan sebaiknya tidak melampaui kapasitas para pendengarnya. Tetapi jika terpaksa harus melakukannya lebih dari itu, mari kita lakukan dengan iman bahwa Roh Kudus pasti bekerja melampaui apa yang bisa kita pikir dan harapkan. Saudara, Tuhan mengaruniakan iman dan akal budi kepada setiap orang percaya. Karena itu, mari kita melayani Dia dengan iman, tetapi juga dengan akal budi. Dengan demikian, pelayanan kita bisa maksimal dan efektif. Amin.